apa kabar semua? Senang sekali saya Rini Ayu Ningtyas dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku, disiarkan langsung dari studio El Sinta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan, kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda dengan tema yang menarik kali ini mengenai wasir dan pengobatan terkini. Bagi Anda yang ingin tanya langsung, silakan di 021 2520 666 atau bisa juga kirim pertanyaan Anda ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Hari ini kita kehadiran untuk pertama kalinya dengan Dr. Denis William Pratama SPB. Beliau adalah dokter spesialis bedah dari Rumah Sakit Mitra Keluarga. Kita sapa dulu Dr. Denis yang tentunya sudah hadir di samping saya pemirsa. Dr. Denis, apa kabar? Baik, Mbak Rini. Alhamdulillah kabar baik ya dok ya. Alhamdulillah. Senang deh berjumpa dengan Dr. Denis. Hari Ya. ini mau menggali ilmu dokter gitu ya dok ya, seputar wasir dan pengobatan terkini. Orang awam dok taunya begini, hati-hati kalau buang air besar itu jangan mengejan terlalu kencang atau duduk terlalu lama gitu ya. Jadi banyak sekali yang bilang seperti itu karena resiko mengalami yang namanya wasir, sehingga banyakin makan serat gitu ya dok ya. Tapi sebetulnya yang namanya wasir itu sendiri adalah suatu kondisi yang seperti apa sih dok, sehingga orang kok sering berkata seperti itu gitu. Pengertiannya dulu nih. Jadi pengertian dulu ya. Jadi Mbak Rini saya jelaskan juga ke pemirsa Indonesia juga ya, bahwa wasir itu pada zaman dulu disangka itu persamaannya adalah varises ya. Varises itu pelebaran pembuluh darah balik atau pembuluh darah vena ya. Pada bantalan dubur. Tapi ternyata lebih dari itu bukan hanya pelebaran dari pembuluh darah venanya aja, tapi ternyata ada komponen kerusakan pada jaringan di sekitar bantalan anus itu sendiri. Yang benar banget, tadi emang penyebabnya adalah buang air besar yang keras. Tapi kan selama ini kalau dipikir kita takut buang air besar keras, tapi sebenarnya kan ketakutan itu akibat dari pola hidup kita sehari-hari. Karena itu memang ya berhubungan sekali dengan pola makan ya. Pola makan dan pola hidup sedenter yang artinya kurang gerak, sama kurang minum dan kurang banyak makan serat. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini kan dok ya, banyak yang istilahnya terlalu sering duduk, terus kemudian tidak terlalu banyak bergerak. Tadi sedentary lifestyle-nya ini ya dok ya, jadi faktor resiko juga. Sehingga tadi ada istilahnya BAB-nya, fesesnya ini keras, sehingga tadi jadi mengejannya harus pakai power banget gitu ya dok ya. Jadi faktor resiko juga. Tapi bukannya wasir itu sendiri juga sering dialami juga dok oleh ibu hamil gitu ya dok. Sehingga artinya apakah memang hanya faktor resiko lifestyle tadi atau memang ada suatu kondisi khusus yang menyebabkan ada pelebaran pembuluh darah vena gitu dok? Iya, di jadi area. Bener banget. Jadi zaman dulu memang orang-orang meneliti ya. Jadi kalau ibu hamil lebih dari 3 atau 4 anak gitu ya. Soalnya kehamilan itu kan sebenarnya posisi janin, beratnya janin, itu dia menghambat pembuluh darah balik dari semua ya, dari kaki. Ya makanya pada ibu hamil kan kadang-kadang terjadi pembengkakan pada kaki ya. Itu kan jadi semacam akibat ya dari ada semacam tahanan dari kehamilan itu sendiri. Nah, kebetulan salah satu pembuluh darah yang kena itu juga ya pembuluh darah di bantalan anus itu sendiri. Ya, jadi ya memang kalau kehamilan yang sering atau kehamilan yang besar ya itu bisa membuat salah satunya jadi faktor risiko untuk terjadi wasir ini. Tapi kalau untuk usia enggak ya dok, umum ya dok ya? Kalau usia justru lebih banyak di usia produktif. Iya, jadi sebenarnya kan tadi berhubungan dengan banyak faktor ya. Kehamilan kan di usia produktif kan, bukan di usia-usia yang tua ya. Biasanya begitu. Terus habis itu ya berhubungan karena ini penyakit pembuluh darah, berhubungan dengan merokok juga. Nah, jadi hati-hati nih pemirsa yang memang banyak merokok atau jadi perokok pasif ya. Perokok pasif kan bisa di di tempat kerja atau misalnya di lingkungan itu seperti itu. Dan zaman dulu itu kenapa diteliti ya, orang-orang zaman dulu tuh ya ini kalau menurut penelitian zaman dulu banyak kan orang tuh vegetarian, makannya biji-bijian ya, banyak makan sayur. Zaman dulu ya? Sedikit makan daging ya, tapi sekarang kan berubah tuh pola hidupnya. Kita lebih senang makan daging panggang ya, lebih tinggi lemak begitu dok? Ya, lebih senang makan yang tinggi lemak
itu jadi buang air besar yang keras itu bukan lagi jadi sebab, tapi justru jadi akibat dari ya perubahan dari pola makan kita yang tidak sehat itu. Gitu. Tapi Jadi ada bakat-bakatannya juga nggak? Artinya ya, apa ya? Ya orang tuanya mengalami wasir, jadi anaknya ada resiko juga gitu dok. Ya. Begitu juga nggak? ya baik. Jadi kelainan dari pembuluh darah ini sebenarnya sih memang berhubungan juga. Ya namanya genetik pasti ada ininya juga ya, ada kontribusinya Ada pengaruhnya juga. dikit deh gitu. Ada pengaruhnya dikit karena elastisitas atau misalnya ya struktur dari pembuluh darah itu kan pasti ada macam-macam ya penyusun dalam tubuh itu. Nah, ada orang yang kolagennya kuat, ada orang yang secara jaringan dia kuat. Beda-beda lah ya. Iya, jadi kita harus tahu bahwa mekanisme pada wasir ini atau bahasa awamnya apa ya, ambeien ya. Ambeien. Ya, kalau bahasa kedokterannya tuh hemoroid ini adalah satu kelainan pada pembuluh darahnya itu sendiri, sama dua ada kerusakan pada jaringan bantalan anus. Gitu. Kerusakan di bantalan anusnya begitu Iya. ya dok ya. Kalau yang katanya terbagi jenisnya ada yang internal, eksternal, itu benar ya dok ya? Benar. Terus kemudian bedanya itu seperti apa? Apakah memang ada yang bilang gejalanya kalau yang jenis ini tuh tidak terlalu apa ya, mengganggu kualitas hidup? Iya. Atau tergantung dari derajatnya juga dok? Oke, jadi wah ini benar banget nih Mbak Rini, ini penting ya. Jadi wasir itu sendiri dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu adalah wasir dalam atau bahasa medisnya hemoroid internal. Yang kedua itu adalah wasir luar. Oke. Jadi nama medisnya hemoroid eksternal. Gampang sekali membedakannya. Kalau teknis sih kedokteran dibilang katanya kalau di bawah linea dentata, nah ini pemirsa kayaknya nice to know aja. Jadi di bawah linea dentata itu dia wasir luar. Jadi membedakannya adalah dia dari dalam atau dari luar. Kalau kelihatan dari luar itu wasir luar. Gitu ya. Jadi kalau Iya. kelihatan dari luar nampak gitu ya. Iya. Teraba berarti. Teraba. Itu yang eksternal. Eksternal. Iya benar dong. Yang luar. Tapi kalau wasir dalam, dia ya dari dalam. Nah dari dalamnya ini kan tadi benar Mbak Rini bilang ada derajatnya atau grade-nya. Ada yang nggak kelihatan sama sekali. Terus nggak nyeri lagi gitu? Atau Nggak nyeri. ada keluhan di apa? Ada keluhan di pada saat BAB-nya juga? Ya, keluhannya kalau misalnya ini kan dibagi lagi jadi derajat 1, derajat 2, derajat 3, dan derajat 4. Oke. Makin tinggi derajatnya, makin berat penyakitnya. Oke, coba Iya. ditahan dulu sebentar ya dok ya. Iya. Kita jeda dulu, nanti dilanjutkan kembali. Mungkin mengenali gejalanya juga lebih dalam lagi seperti apa ya, bisa Iya. di segmen selanjutnya ya. Oke, Betul. baiklah pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai wasir dan pengobatan terkini bersama dengan Dr. Dennis William Pratama SPP, dokter spesialis bedah dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Bintaro. Dr. Dennis, kita lanjutkan kembali ya perbincangan Ya, kita Mbak atau Rini. diskusi kita lebih detail lagi seperti apa. Jadi sebenarnya kalau untuk orang awam, untuk mudah memahami atau mengingatnya bedanya yang wasir internal dan yang eksternal, artinya dalam atau luar itu nampak dari ini ada yang menonjol nggak gitu ya Iya. dok ya, atau mungkin seberapa mengganggu kualitas hidupnya ini kita bisa tahu dari mana dok? Kan ada yang di iklan dulu ya, pernah nonton nggak dok yang mau duduk aja kayaknya posisinya tuh nggak pernah tepat karena ada yang mengganjal iya, gitu iya, kan, iya. sakit, nyeri gitu digambarkan sampai orangnya itu benar-benar terganggu produktivitasnya, kerjanya terganggu. Nah sebetulnya itu bisa diilustrasikan seperti itu atau mungkin dokter punya contoh-contoh yang lain yang bisa aja mungkin dari pasien dokter juga yang sering share sehingga menarik nih untuk kita pelajari bersama juga dokter. Oke. Kira-kira seperti apa? Ya, oke. Jadi kalau gejala dari penyakit wasir ini sendiri Mbak Rini ya, kan tergantung dari derajatnya tadi saya bilang ya. Kalau yang ada derajatnya itu yang wasir internal atau wasir di dalam. Nah biasanya yang paling sering dikeluhin belum ada benjolannya itu wasir internal derajat 1.
Jadi dia nggak ada benjolan sama sekali yang keluar. Tapi pasiennya ngeluhin, dok, setiap saya buang air besar ada darah dok, netes dari dubur. Iya netes. Beda ya, harus dibedain lagi. Soalnya ada darah yang memang bercampur dengan fesesnya. Tapi kalau pada wasir itu buang air besar, darahnya netes. Iya, soalnya kalau darahnya bercampur dengan fesesnya atau dengan kotorannya, itu namanya perdarahan saluran cerna. Oh, itu beda lagi. Udah gabung feses dan darahnya. Iya, jadi bahasa medisnya rectal bleeding. Jadi setiap BAB darahnya netes. Nah, jadi wasir yang derajat 1, wasir dalam yang derajat 1 itu keluhan paling sering itu rasa tidak nyaman. Rasa tidak nyaman itu yang sering di iklan-iklan ya. Aduh, saya duduk nggak enak. Ada rasa gatel, nggak enak ya. Ada rasa tidak nyaman. Sama kedua, ya itu apa namanya, berdarah. Itu gatal karena apa, ada persarafan daerah situ atau? Iya, jadi memang kan pada dasarnya ada kerusakan pada jaringan bantalan anus itu sendiri ya. Ya apa berbuat pasti ada radang di sana. Nah, radang di situ menyebabkan rasa tidak nyaman. Seperti itu. Nah, yang berikutnya ada wasir di dalam derajat 2. Ya, jadi pasiennya pasti ngeluhnya selain misalnya ada berdarah atau enggak gitu ya. Dok, setiap saya buang air besar ada benjolan keluar dari dubur saya. Tapi setelah selesai buang air besar hilang tuh benjolan dok. Seperti masuk lagi begitu? Iya, seperti masuk lagi. Itu derajat 2 ya. Ada lagi derajat 3. Dok, saya habis buang air besar, keluar tuh benjolan. Tapi kalau saya nggak masukin lagi, benjolannya tetap di situ. Aduh. Iya. Kok nggak bayanginnya agak gimana gitu? Harus dibantu pakai jari saya dok. Atau sedikit pakai sabun deh. Saya masukin lagi. Tapi bisa sih dok dimasukin. Itu wasir dalam derajat 3. Nah ada, dok ampun deh, kemarin saya benjolannya nggak bisa masuk lagi dok, udah besar sekali. Ya, Ukurannya berapa senti? Ya ukurannya ya sampai tidak bisa dimasukkan ke dalam duburnya lagi. Ya pasti lebih dari 2 cm atau 3 cm. Ya walaupun tidak menutup kemungkinan wasir yang dalam derajat 3 itu juga besar ukurannya. Tapi kan sejatinya dia adalah pelebaran dari pembuluh darah kan. Jadi sebenarnya bisa kempes dan bisa dimasukin lagi. Nah, yang harus diwaspadain pada pasien di rumah, hati-hati kalau darahnya nggak berhenti-berhenti sama wasirnya nggak bisa dimasukin lagi. Segera deh ke dokter. Itu udah istilahnya alarm banget gitu ya dok? Iya, segera ke dokter karena ini bisa menjadi sesuatu yang berbahaya. Maksudnya apa? Ya, berbahaya nih? Berdarah terus-terusan, ya nanti darahnya habis. Atau misalnya nggak bisa masuk, karena kan dia pembuluh darah vena kan. Jadi kalau sesuatu pembuluh darah balik itu kejepit, makin lama dia ya darah terkumpul di situ semua. Artinya bukan yang khawatir ada apa sih zaman sekarang kan dikit-dikit dikaitkan ke resiko keganasan atau apa gitu dok. Nah iya, salah satu diagnosis banding atau misalnya ya apa sih selain wasir yang bisa menimbulkan gejala benjolan seperti itu, yaitu artinya ada tumor ya, ada tumor di anus ya, salah satunya itu. Nah makanya kalau misalnya pemirsa misalnya punya gejala benjolan, jangan semuanya disangka wasir. Iya, jadi sebenarnya yang bisa menentukan wasir atau enggak ya tenaga medis profesional gitu. Ya bisa dokter, bisa dokter spesialis bedah ya. Kayak gitu. Jadi kita wajib melakukan istilahnya nanti kita colok duburnya. Ya kita periksa. Anoskopi bukan? Kita pakai jari dulu. Ya, biasanya sih kalau misalnya bedanya kalau wasir itu sebenarnya dia kan sebenarnya benjolan yang dari pembuluh darah yang melebar ya. Tidak teraba seperti tumor ya, beda. Dia kenyal. Tapi kalau tumor itu biasanya keras. Padat gitu ya? Keras. Keras. Jadi sesuatu yang seperti ya kayu lah istilahnya. Terkadang juga nggak sakit atau apa gitu dok, ada benjolan aja gitu. Iya, dan khasnya dari kanker kadang-kadang dimanapun gitu ya istilahnya itu biasanya dia tidak nyeri ya. Jadi hati-hati kalau misalnya punya gejala
berdarah terus menerus ya. Apalagi tapi ini usia tua sih, biasanya usia tua tuh di atas usia dekade keempat atau dekade kelima, ya 50 tahun Oh, ke jadi atas ya. usianya biasanya Ya lebih yang 50 tahun ke 40, atas. 50 ke atas gitu ya. Hati-hati kalau ada gejala kayak gitu, kita tidak mensangkut pautkan semuanya dengan wasir. Jadi harus ada pemeriksaan. Nah, jadi kalau ke dokter ya jangan malu untuk diperiksa. Ya, biasanya kan dokter akan minta izin dulu. Pak, Bu, saya mau colok ya. Duburnya saya mau meriksa. Ini wasir atau bukan? Ya memang harus Gitu. dipastikan dan jadi harus singkirkan rasa risihnya juga ya dok ya. Betul. Apalagi mungkin karena ini di tengah pandemi COVID-19 yang sering jadi isu juga, orang tidak berani gitu ya dok, atau menunda pemeriksaan, walaupun mungkin kondisinya sudah yang tadi sangat mengganggu kualitas hidup ya dok ya. Betul. Sehingga kan kita berpikir ini derajat kalau dibiarkan lama-lama jadi naik ya dok ya. Mungkin awalnya 1, jadi 2, jadi 3, jadi 4, dan penanganannya akan jauh lebih sulit atau bagaimana? Karena kan kita juga nanti akan bahas treatment yang terkininya juga begitu ya dok ya. Ya pada dasarnya sih wasir ini karena dia sejatinya adalah penyakit pembuluh darah, 70% ke atas lah. Ini sebenarnya bisa tanpa operasi. Ya, dengan kita ubah gaya hidup dengan minum air putih yang banyak, makan serat, ya. Makan serat itu dalam arti buah-buahan sama sayur-sayuran, ya. Harus sama atau lebih banyak daripada porsi makan dagingnya. Wah. Terus habis itu ya kita juga harus ini ya, maksudnya walaupun di tengah pandemi, dok saya nggak sempet nih olahraga. Nggak sempet itu biasanya ya sesuatu yang alasan ya. Tapi kan sebenarnya kalau dipikir-pikir ya lihat aja, ada yang memanfaatkan dengan cara sepedaan sendiri. Ya mulai jam 5 selesai jam 7, habis jam 7 ngantor segala macam. Ada juga olahraga-olahraga yang bisa ini di indoor ya. Misalnya stretching atau yoga di rumah ya. Bisa pakai yoga mat, atau misalnya kita mau ada jogging-jogging kecil di depan sambil nemenin anak segala macam. Nah, aktivitas fisik itu udah dibilang sebagai olahraga. Ya, olahraga tidak sesuatu yang harus dilakukan di sanggar atau di gym atau di Yang penting gerak begitu ya dok. Yang penting bergerak. Sama makanan ya hindari ya makan-makan yang berlemak. Kalau semuanya itu bisa dilakukan dalam 2 minggu sampai 2 bulan, kalau tidak ada gejala yang saya sebut tadi ya, perdarahan terus menerus ya, atau wasirnya masih bisa dikembalikan lagi, tidak terjepit ya, tidak artinya tidak sulit untuk dimasukin. Ya, biasanya sih tidak memerlukan operasi, grade-nya atau tingkat keparahan penyakitnya bisa turun. Bisa turun. Yang 2 jadi 1. Yang 3 jadi 2, yang 4 jadi 3 ya. Tapi biasanya wasir yang datang ke poliklinik memang kadang-kadang sudah di tahap yang lebih lanjut ya. Nah tapi kalau pemirsa misalnya punya wasir yang derajat 1 sama derajat 2, biasanya kita arahin tanpa operasi dulu deh. Berita baiknya seperti itu ya dok ya. Iya. Coba perbaiki tadi, modifikasi lifestyle-nya dulu gitu ya dok ya. Dilihat kalau jadi mudah-mudahan dengan itu harapannya bisa mencegah yang naiknya derajat tadi atau mencegah kekambuhan atau apa ya istilahnya dok ya. Walaupun tidak mengobati 100% dong kalau begitu dok. Artinya tetap stay di derajat 1-nya itu, atau mungkin kita nggak mau ambil resiko deh gitu kan. Siapa tahu di tengah jalan bosan dengan lifestyle yang sehat. Bisa aja kan. Sehingga kadang-kadang agak kelupaan juga atau kecolongan, sehingga ada resiko juga untuk naik lagi derajatnya. Artinya kalau misalnya berhubungan dengan kekambuhan atau misalnya dengan ya muncul lagi, itu beda ya definisinya. Kalau kambuh tuh artinya pernah dioperasi atau pernah menjalani ini tapi akhirnya timbul lagi ya. Tapi sih biasanya kalau misalnya sudah dicapai dengan pola hidup sehatnya menjadi kayak semacam kepribadian ya istilahnya. Ya stop deh merokok. Kalau misalnya ada orang merokok, hindarin ya. Kita kan nggak mau ya asapnya terutama. Terus habis itu kita ya makan sehat. Itu kan sebenarnya investasi ya. Benar. Investasi jangka panjang. Ya selamanya malah bahkan. Oke, jadi seperti itu ya. Nah dokter mungkin ada slide dulu yang bisa ditampilkan untuk mendukung tadi ya pembahasan kita yang sebelumnya. Nah ini mengenai tadi derajat, kalau ini mungkin dari hasil pemeriksaan penunjang kali ya dok ya, bisa kelihatan
Atau mungkin Iya. untuk orang awam sendiri tadi kan juga udah dijelaskan ya dok, Iya. beda-bedanya itu di mana letaknya. Tadi Sehingga sih untuk bagaimana? slide yang ini saya udah jelasin secara ya selintas ya. Jadi memang ini adalah gradasi. Kalau untuk yang wasir di dalam. Jadi derajat 1, 2, 3, 4 dan memang seiring dengan berjalannya waktu, kalau misalnya makin berat ya derajat akan makin naik ya. Tadi saya udah jelasin sih. Jadi yang derajat 1 tidak ada tonjolannya tuh. Jadi tonjolannya cuma di dalam aja ya. Tonjolannya hanya terbatas di dalam, tidak ada yang keluar. Biasanya rasanya rasa tidak nyaman sama berdarah ya. Yang kedua, keluar pada saat BAB tapi masuk sendiri ya. Yang ketiga harus di push back tuh manually. Jadi harus dimasukin lagi sama pasiennya. Dengan bantuan jari pasien ya? Iya, dengan bantuan jari pasien. Dan derajat 4 itu tidak bisa nih. Kalau udah derajat 4, kita harus ada semacam tindakan. Jadi gini, kadang-kadang kalau di rumah terjadi demikian gitu ya, artinya saya mau menekankan, jangan kalau sudah tidak bisa sendiri, jangan memaksa. Karena kalau memaksa, ya tekniknya kurang benar atau apa, justru melukai si wasirnya malah jadi problem. Resiko infeksi. Iya, resiko infeksi sama resiko perdarahan. Oh iya. Ya, jadi memang memerlukan suatu teknik khusus ya sama tenaga medis profesional. Itu dia dengan lubrikasi sedikit dengan bantuan jelly. Kasih Ya. gel. Nah, sebelum itu dikompres dulu. Pakai kompres apa dok? Nah, air salin atau air garam. Tapi ini kalau seperti ini sebaiknya dilakukan di ruang gawat darurat atau dilakukan sama tenaga medis. Jadi artinya kalau sudah tidak bisa dimasuk benjolannya sudah tidak bisa dimasukkan lagi, saya lebih sarankan udah segera temuin dokter terdekat. Oke. Untuk pilihan terapinya ini sendiri juga berdasarkan stage-nya ini ya dok ya. Artinya kan ada yang laser, ada yang apa stapler lah atau Wah, apa. bener Atau banget. mungkin ada yang banyak macam gitu ya dok ya. Iya. Jadi kan kita bingung ya sebenarnya ini Iya. mungkin ya bagi pasien atau keluarga pasien yang sedang mengalami ini kan jadi mana yang terbaik untuk kondisi saya, untuk kondisi keluarga saya dan kan berharapnya juga ke depannya tuh nggak berulang lagi atau Iya. apa gitu ya dok ya. Jadi Iya. bagaimana tuh dokter? Ya, oke. Jadi sebelum itu, ini tadi kita kayak belum bahas yang hemoroid luar ya. Oh iya. Kalau hemoroid luar itu jelas kan benjolannya emang dari luar bukan dari dalam. Nah tapi problemnya karena hemoroid luar ini berbatasan langsung sama kulit. Namanya kulit punya saraf nyeri ya. Jadi biasanya gejala yang paling lebih sering dikeluhkan itu dok, ini benjolan saya sakitnya bukan main nih dok. Saya minta dioperasi aja sekarang aja deh, saya nggak kuat. Iya, Nah iya. biasanya dia problem nyeri sama bisa terjadi yang namanya pembekuan pada pembuluh darahnya atau trombosis kalau bahasa medisnya pada hemoroid luar ini. Nah kalau sudah terjadi trombosis, misalnya dia kelihatan tuh benjolannya semakin lama semakin membiru. Trombosis tuh ya istilahnya. Trombosis itu artinya darah yang ada di dalam di pembuluh darah itu udah membeku, membeku dan menyumbat. Membeku, menyumbat, bisa Membeku dan dibayangkan ya, menyumbat. makanya terasa Iya. nggak nyaman, sakit gitu ya dok ya? Sakit, itu udah indikasi untuk dilakukan tindak operasi. Ya, oke. Tadi Mbak Rini juga nanya soal pengobatan ya. Iya. Kalau pengobatan, tadi kan saya ini kalau derajatnya masih rendah bisa dengan obat-obatan. Nah, Dicoba salah satunya dulu ya. dengan golongan flavonoid. Nah, ini flavonoid itu apa? Ya, memang dipakai dari dulu ya. Dia salah satu turunan dari tumbuh-tumbuhan. Ya. Dan dia sifatnya membantu menguatkan si pembuluh darah venanya. Nah, ini diminum sama sedikit bantuan misalnya dengan laktulose. Laktulose itu semacam pencahar lah istilahnya ya, supaya fesesnya tidak keras. Oke. Ya, kayak gitu dicampur dengan perubahan gaya hidup. Tapi kalau nanti udah gagal empat dengan tadi ya. terapi tersebut, bisa pindah ke terapi operasi. Ini sebenarnya tidak kita harapkan ya. Tidak ada yang mengharapkan demikian, tapi apa boleh buat kalau misalnya gagal dengan obat-obatan dan perubahan gaya hidup, kita bisa coba dengan terapi operasi. Mau dibahas? Atau ya tadi datang memang sudah kondisinya yang udah berat begitu dok. Iya. Jadi kan nggak mungkin lagi dicoba dengan tadi obat atau mungkin
modifikasi lifestyle aja begitu dok. Jadi kan Betul. memang harus dengan metode yang seperti apa yang belakangan ini juga lebih sering digunakan barangkali dok. Ya, kalau untuk tekniknya sendiri, yang paling kita yang dari yang muktahir dulu ya. Tadi Mbak Rini tadi udah nyebut tuh. Sekarang ada pengobatan yang namanya laser. Laser hemoroidoplasti ya. Ya lasernya ini dipakai ya laser medis ya. Ya sifatnya dia membakar pembuluh darah tersebut sehingga pembuluh darahnya jadi kolaps. Agak kempes gitu lama-lama. Kempes. Nah ternyata dibandingin dengan metode yang konvensional, dia unggulnya 2. Satu, operasinya lebih cepat. Nomor 2, nyerinya tidak seperti operasi dengan metode konvensional. Jadi painless gitu ya dok ya? Tidak painless, tapi artinya keluhan nyerinya tidak amat sangat gitu. Karena pada zaman dulu yang dilakukan itu ya bagaimana kan menghilangkan si benjolan itu ya awal-awal ya dipotong, habis itu dijahit Ya namanya lagi. juga konvensional tadi ya dok? Iya, itu nyeri. Nah, terus seiring dengan berjalannya waktu dikembangkanlah cara-cara yang lebih tidak nyeri ya. Oke. Walaupun masih ada nyerinya tapi nggak terlampau nyeri gitu. Iya, ada yang mencoba dengan cara si benjolan yang itu diikat dengan karet. Oh, Ya, iya. atau metodenya disebut rubber band ligation ya. Jadi diikat karet. Nanti kan sesuatu yang diikat dengan karet terjepit, lama-lama dia jadi jaringan mati kan. Lama-lama dia akan copot sendiri. Tapi itu waktunya jadi jauh lebih panjang. Iya, waktunya jauh lebih panjang. Jadi tugas dokter bedah cuman mengkaretkan si tonjolannya tersebut ya. Dia lama-lama akan lepas sendiri karena jaringannya mati. Ya. Terus diciptakan lagi caranya yang terbaru juga, pembuluh darah yang menyuplai si benjolan hemoroid itu, pembuluh nadinya diikat, ya, arteri hemoroidalis. Dengan bantuan kadang-kadang dengan bantuan USG, Doppler gitu ya, dijahit, terus benjolannya tidak dipotong, tapi dikembalikan lagi dengan cara dijahit jelujur, terus dikembalikan lagi, diikat ke atas. Nah itu metode namanya Halrar, ya lebih tidak nyeri, macam-macam. Nah terus dikembangkan stepless. Ya, stepless. Mungkin nanti gambarnya bisa ditampilkan, tapi metode stepless ini sekarang populer karena memang yang paling unggul dari stepless ini adalah dia nyeri pasca operasinya sangat minim. Minim tuh artinya apa nih? Kan subjektif juga dok. Ya nyeri sih sebenarnya wajar ya, pasca operasi pasti nyeri. Dan itu bisa dikontrol dengan obat-obatan anti nyeri, sama dengan teknik operasi yang benar gitu istilahnya. Tapi dari subjektif ya pasien ditanyakan yang dengan metode biasa sama yang dengan stepless. Keunggulannya dengan stepless itu pasca operasi hari pertama pasien tuh udah bisa langsung aktivitas. Itulah yang diharapkan sebetulnya dok. Iya, sama kalau misalnya yang laser tadi ya mekanismenya pokoknya dia membakar, tidak memotong ya, tapi membakar sehingga pembuluh darahnya jadi kolaps. Nah, keunggulannya ini kalau wasirnya besar segala macam, ini bisa lebih cepat operasinya. Jadi kan juga dilihat derajat, terus juga ukuran dari tadi ya dok ya, yang keluarnya tadi itu ya dok ya. Iya betul. Oke dokter, kita masuk ke pertanyaan email dulu, baru nanti kita lanjutkan kembali materi ya dok ya. Boleh. Jadi bagi pemirsa yang ingin bertanya via email, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di drkuelsinta@yahoo.co.id. Format lengkapnya di bawah ini, nama, usia Anda atau usia orang yang ditanyakan, serta tempat tinggal Anda ya. Baik, pertanyaan pertama ini dari Ibu Lukman, usianya 28 tahun dari Jakarta. Ini bertanya untuk Ibu Lukman sendiri ya dok ya? Ya. Dok, saya pasien hemoroid internal derajat 4. Tepat 1 minggu yang lalu saya baru saja dioperasi dengan metode stapler. Beberapa hari pasca tindakan saya masih merasakan keluhan perut tidak nyaman seperti begah dan disertai mual muntah. Nah, apa solusinya dok agar makanan yang saya makan ini tidak saya muntahkan lagi? Kebetulan selain hemoroid, saya juga ada riwayat mah kronis. Mohon bantuannya, terima kasih dokter. Oke, sudah cukup jelas ya dok ya? Cukup jelas, Ibu Lukman ya. Tanggapannya bagaimana untuk Ibu Lukman? Saya coba jawab ya pertanyaan Ibu Lukman. Terima kasih juga atas pertanyaannya. Jadi Ibu Lukman nih hemoroid yang derajat 4 ya?
Nah, derajat 4 tadi. artinya yang nggak bisa dibalikin. Tapi sebenarnya mungkin saya koreksi deh. Kalau derajat 4 itu sebenarnya secara teknis Udah eksterna ya? enggak, secara teknis sulit untuk dioperasi. Oh. Jadi kalau ketemu derajat 4 biasanya kita kompres-kompres dulu, ya. Maksudnya bagaimana dok? Kita kompres si wasirnya sehingga bisa dimasukkan. Istilahnya kita jadikan derajat 3. Soalnya pas lagi derajat 4 tuh biasanya susah dioperasi. Atau justru jadi nggak bisa lah istilahnya. Ya, jadi karena ukurannya terlampau besar ya. Saya juga setuju. Jadi memang yang paling tepat ini untuk wasir-wasir besar kalau nggak dengan laser ya dengan staples. Ini dia ngomong stapler ya, Ya, dok, dengan staples ya. Oke. Nah, jadi kalau terjadi yang demikian, apalagi dengan riwayat Ibu Lukman itu sendiri punya penyakit MAH, ya, kronik. penyakit MAH kronis, ya, nyeri sendiri ataupun ya efek dari obat-obatan nyeri yang diminum tuh kadang-kadang membuat MAH-nya tuh kambuh, ya, sakit penyakit lambungnya kambuh. Jadi ya pertama yang harus dilakukan adalah ya tentu kontrol ke dokter yang operasi. Ya apakah anti nyerinya cukup atau misalnya anti nyerinya justru yang diberikan itu mengganggu dari si sakit MAH-nya. Oh, pilihan obat anti nyeri juga disesuaikan dengan riwayat pasien ya dok ya. Iya. Kalau ternyata mual-muntah terus kan repot juga dok. Iya, makanya saya kembalikan lagi bahwa ya kontrol pasca operasi itu penting ya. Supaya dokternya dapat menilai apakah ini terjadi sesuatu pada operasinya. Karena biasanya sih kalau sudah dibuang benjolannya segala macam, sudah tidak ada lagi tuh. Sebenarnya problem di bawahnya, di duburnya tidak ada lagi. Sekarang kan berarti yang dikeluhkan problem di perutnya ya. Nah, problem di perut bisa dari penggunaan anti nyeri atau karena nyerinya itu sendiri ya. Kita kalau nyeri kan stres ya. Iya. Nyeri, stres, asam lambung meningkat. Itu bisa juga bisa ya, jadi. ada kaitannya Ya, jangan-jangan hal itu yang terjadi. Tapi kalau painkiller tuh memang harus dikonsumsi misalnya selama berapa hari atau pada saat berasa nyeri aja atau bagaimana dok? Nah, jadi ini sedikit edukasi buat pemirsa juga ya. Jadi selama ini yang kita tahu kan minum obat nyeri itu pada saat sakit aja. Sebenarnya ini agak salah kaprah sih. Anti nyeri itu harus diminum rutin, terutama pada saat keadaan pasca operasi. Ini lagi recovery gitu? Iya, dan teorinya peradangan itu lagi berat-beratnya sampai hari ketiga. Ya, jadi minumlah anti nyeri yang punya efek anti radang, tapi kalau memang nyerinya hebat, diutamakan anti nyeri yang punya efek anti nyeri yang kuat. Ya, tapi problem dari anti nyeri ini kadang-kadang juga bisa mengganggu pencernaan. Iya, karena ini ada riwayat MAH kronis ya, tadi dikatakan seperti itu. Jadi mungkin evaluasi ke dokter yang waktu itu menangani perlu diganti apa enggak painkillernya atau jenis lain gitu ya dok ya. Betul. Mungkin kurang lebih seperti itu ya saran dari dokter untuk Ibu Lukman. Oke, selanjutnya ini dari Bapak Pandu dari Bekasi. Ini mudah-mudahan tadi jawabannya untuk Ibu Lukman sangat detail, sudah cukup membantu ya, sangat membantu bahkan ya. Ini dari Pandu dari Bekasi, Bapak Pandu bertanya seperti ini dokter. Dok, mohon maaf, istri saya baru saja operasi wasir dan masih menunggu BAB pertamanya. Mau tanya dok, kalau dirasa masih sulit BAB pasca operasi kemungkinan itu kenapa ya dok? Padahal sudah diberi obat pencahar dok. Namun untuk BAB-nya masih dirasa sulit. Tolong solusinya ya dok. Terima kasih. Oke. Apa tadi kan sempat singgung tentang stres juga mempengaruhi juga ya dok ya. Iya. Tapi ini lebih ke apa sih? Apakah memang padahal kan sudah dikasih obat pencahar, terus tapi masih dirasa sulit BAB pertama ya? BAB pertama ya. Bagaimana tuh dok? Tentu problemnya ini nggak cuman Mas Pandu aja yang seperti ini ya. Jadi memang kadang-kadang problem habis operasi wasir takut untuk buang air besar. Ya, sebenarnya hal itu hal yang wajar sih. Tapi yang penting kan kita memberikan juga obat-obatan supaya BAB-nya empuk ya, tidak keras. Karena kalau misalnya kadang-kadang habis operasi dilewati BAB yang keras itu selain nyeri ada cenderung ada potensi untuk melukai bekas luka operasinya. Ya. Nah, kalau misalnya dalam 2 atau 3 hari BAB-nya tidak keluar juga, mungkin harus dibantu dengan pencahar. Pencahar ada macam-macam jenisnya. Ya, ada yang berupa
obat minum ya yang membuat BAB-nya jadi cair, atau juga ada juga yang dipompa dari anus ya dimasukkan sehingga cairan itu bisa tertarik dan bisa jadi BAB. Nah, untuk hal seperti itu jadi sebenarnya harus diyakinkan bahwa anti nyerinya cukup dan harus dimotivasi untuk BAB ya. Apa boleh buat? Ini tugas suami nih yang sudah Iya, istrinya baru tugas aja istrinya. operasi. Dukungan dari keluarga ini penting juga untuk ya pasca tindakan ya dok ya. Iya. Penting sekali bahkan. Oke dokter, kita jeda dulu sebentar, nanti dilanjutkan di segmen terakhir ya dok ya. Iya. Oke, baiklah pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi.